Kembali lagi di acara Duit Dunia Wirausaha Tabalong yang muda, yang berwirausaha. Kita lanjut ya ngobrol-ngobrolnya. Masih ada Tina juga di sini. Iya. Mungkin mau ngobrol sama Boleh. agen Rifan, Iya. mau tanya-tanya. Katanya mau bikin bisnis juga. Iya benar. Iya, Tina mau nanya nih Gan, Iya. cara menguji produk itu yang bikin kecanduan itu gimana sih? Nah, jadi misalkan nih, Mbak Tina punya produk fashion, produk kuliner nih ya. Iya, benar. Dan kita pengen nguji nih, kira-kira ini bisa bikin orang ngangenin nggak? Bisa bikin kecanduan gitu ya. Nah, satu tekniknya kalau yang kita dari skala UKM, yang pertama kita bisa cari dulu target pasarnya siapa. Gitu. Iya. Nah, misalkan target pasarnya wanita, terus usia misalkan 18 sampai 25, Iya, bermobil misalkan gitu ya, target pasarnya. Iya. Terus kita cari mereka ngumpulnya di mana gitu loh. Biasanya kalau Tempat kayak gitu, nongkrongnya di tempat mana? nongkrongnya di mana gitu ya. Biasanya mungkin di arisan atau mungkin di acara asosiasi gitu ya, atau acara-acara teman-teman pengusaha gitu ya. Sosialita Nah, itu. betul. Jadi kita cari tempat kumpulnya di mana, terus kita tawarkan nih, misalnya produk kuliner tadi kita kasih pre-tester ya. Produknya nggak usah pakai merek dulu, nggak usah kemasannya bagus dulu, produknya doang gitu ya. Agar apa? Agar mereka nggak terpengaruh dulu sama kemasannya gitu loh. Tapi sama rasa produknya gitu ya. Nah terus kita amati nih, ya produk kita tuh kira-kira diambil lagi dan lagi nggak oleh orang yang sama gitu loh. Nah jadi kalau diambil lagi oleh orang sama, kira-kira apa indikasinya? Mungkin kelaparan gitu ya. Iya. Mungkin karena lapar, bukan karena produknya bagus Mungkin gitu dia ya. baru buka puasa. Iya. Langsung habis. Nah, jadi kita tawarkan produk kita itu, ya kita tester itu jangan minta apa ya, misalkan testimoni ya, jangan minta dulu testimoni. Jadi alami aja. Kalau memang betul-betul enak, mereka bisa teriak sendiri. Gitu. Mereka bisa bilang sendiri ini enak gitu loh. Gak usah kita minta, ini enak nggak? Kalau orang ditanya gitu kan nggak enak ya, sudah dikasih gratis gitu kan. Nah, jadi apa testimoni itu ampuh untuk jualan, tapi untuk tes produk nggak terlalu cocok gitu. Untuk awal gitu jangan dulu Jangan ya. dulu, biar aja alami. Kalau sekarang kan apa-apa dikit-dikit testimoni, dikit testimoni gitu. Nah, jadi justru malah nanti itu ya. Itu nanti selama kita masih tes produk itu tadi gitu. Nah, setelah kita amati orang yang mengambil sama dan apa ya? Angkanya itu mungkin di atas bagusnya di atas 90%. Orang yang sama ngambil lagi dan lagi gitu loh. Tapi kalau orang nggak ngambil lagi dan lagi, misalkan gitu ya, atau nggak apa istilahnya nggak ngelihat, nggak terlalu tertarik, baru kita minta feedback dari orang yang coba tadi, ya kira-kira apa. Dan jangan minta feedback itu ya kayak tadi enak nggak gitu ya, apa segala macam. Minta kritikan kalau bisa, ya kritik yang pedas, ya, yang membangun tapinya gitu ya. Gitu ya. Baru nanti kalau sudah kita minta kritikan, kita tes lagi ulang, baru kita analisa lagi gitu loh. Kayak gitu untuk produk makanan. Itu untuk jajanan, ya, jajanan kalau ini. Mungkin juga kalau produk makanan yang sudah dalam satu porsi, mungkin kita bisa bagian gratis dulu ya. Kasih gratis satu porsi, coba mereka nanti dapat masukan dari mereka, gitu. Apa-apa yang kurang gitu. Nah sekarang buat sobat muda yang di rumah juga, kita akan mengundang ini makanan lagi hits. Sebetulnya makanan ini sudah lama di Tabalong. Cuman yang merek yang satu ini itu lagi disukai, lagi diminati hampir semua umur. Semua umur. Ya. Nanti kita akan lihat ya, kita lihat videonya dulu. Memiliki latar belakang pendidikan sarjana teknik informatika, Muhammad Arifin justru memutuskan untuk membuka usaha di bidang kuliner pasca lulus kuliah. Jenis pekerjaan yang berbeda 180 derajat dari pendidikannya ini, ia rintis sejak 2 tahun lalu bersama sang istri. Ada 4 jenis produk kuliner yang dijual Arifin, seperti burger, kebab, roti Mariam, dan hot cow. Dengan harga yang cukup terjangkau antara 10 sampai 18 ribu rupiah,
pelanggan dapat merasakan kelembutan roti dengan daging bertabur bumbu yang memanjakan lidah. Berdasarkan kegigihan serta doa, kini usaha Arif bisa dikatakan sukses karena telah memiliki 6 cabang di Tabalong. Usahanya ini pun membuka kesempatan kerja bagi orang lain. Brand yang ia usung dengan nama Kapten Burger saat ini sudah cukup dikenal oleh masyarakat. Lelaki berusia 26 tahun ini menuturkan, awalnya usaha yang ia jalani sering jatuh bangun karena produk yang dijual tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi dirinya terus berusaha meningkatkan kualitas produknya hingga akhirnya mendapat respon baik di masyarakat. Tapi yang sudah saya katakan mungkin kita mulai aja dulu. Untuk masalah rame atau laku atau tidaknya itu kita pikirkan belakangan. Yang penting kita mulai, kita berusaha dan kita harus mencari produk yang terbaik. Di usianya yang masih muda, saat ini Arif dapat meraup omset minimal Rp500.000 per hari dari setiap cabangnya. Dalam waktu dekat, ia berencana memperluas brand kulinernya sampai keluar kabupaten. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan. Nah, itu tadi dia. Dan sekarang sudah ada orangnya di sini. Mas Arif, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini adalah ya Gandevan sama Tina yang tadi sebenarnya kamu sebut tadi itu ya. Kamu tadi cuma 2 makanan yang kamu suka di dunia ini kan, ya. Pertama ramen, yang kedua burger. Nah, kamu pernah makan Kapten Burger nggak? pernah. Ini dia ownernya. Ini ownernya. Mas Arif. Tapi kenapa namanya nggak Arif Burger? Gimana ya Mas, kalau Kapten Burger itu mungkin lebih diterima masyarakat luas lah daripada kita harus nama mungkin yang aneh-aneh ya kayak mungkin burger beranak kan mungkin nggak mungkin itu. Burger beranak. Ada anak burger dalam burger. Kalau bakso bisa ya. Jadi harus namanya harus yang orang familiar dan harapan mudahan itu bisa. Ada ceritanya nggak dulu kenapa Sampai jadi luar. namanya Kapten Burger? Gak ada sih Mas, cuman Kapten Subasa mungkin. Atau dulu cita-citanya ingin Jadi jadi kapten. seorang kapten? bisa juga. Ceritanya cuman iseng cari nama yang mungkin nggak ada ya untuk di Indonesia. Ada mungkin cuman nggak terlalu banyak. Jadi salah satunya ya itu Kapten Burger. Gitu. Nah, alasannya milih burger kenapa? Nah, burger ini kan bukan apa namanya, bukan makanan baru, bukan menu baru. Ya, orang juga sudah banyak yang tahu. Kenapa milih burger? Nggak milih makanan lain? Kalau untuk burger ya, burger itu di Tanjung, untuk di Tanjung aja ada beberapa cabang yang udah terkenal ya. Tapi kalau kita lihat untuk mungkin ukuran atau kualitas mungkin kurang lah. Tidak katakan jelek sih, tapi kurang. Belum ngangenin. Belum. belum greget paling. Nah, dari situ kita berpikir kenapa enggak nih kita untuk memperbaiki kualitas yang sudah ada. Jadi yang sudah ada kita lebih perbaikin lagi kualitasnya. Nah, itu juga ya sobat muda di rumah. Jadi ada juga mungkin produk yang belum terkenal secara merek ya, walaupun sudah banyak yang berjualan ya, tapi belum ada merek yang melekat di pikiran banyak orang ya. Itu artinya masih peluang juga ya kan ya, peluang juga untuk bisa dikembangkan gitu. Tina mau ditanya? Mau ditanya. Ada yang ditanya. Rencana Mas nih buat kedepannya nih, buat tentang usaha Mas nih apa nih ke depan, harapan ke depannya apa? Harapan ke depannya ya, ini sekalian promosi ya. Iya, nggak apa-apa Boleh bebas. Untuk saat ini ada beberapa franchise ya, Iya. kita katakan kerjasama dengan saya di daerah Tanjung. Mungkin untuk kedepannya kita ekspansi ke daerah lain, Balangan, Amuntai mungkin lebih
semoga aja sampai seluruh Kalimantan Selatan. Berapa sekarang cabangnya? 6, baru 6. Baru 6. Dalam Mungkin jangka waktu berapa lama? Setengah tahun ini sih kalau Setengah yang tahun. viral-viral ini. Luar biasa, tepuk tangan dong. Setengah tahun langsung 6 cabang. Captain Burger ini juga yang paling laris nih di Utuh Jack delivery-nya. Iya, karena rasanya enak banget. Iya. Makanya kita undang nanti. Tapi kan masih di bawah Megumi Ramen ya. Oh. Nah, menurut Agen Rifan, caranya apa yang diterapkan sama Mas Arif ini sudah betul atau belum? Nah, ini juga salah satu cara kita mencari ide bisnis gitu ya. Mungkin ada bisnis yang istilahnya promonya udah wah gitu ya. Kemasannya udah bagus. Cuma ternyata produknya itu tadi ada celah apa ya, belum terlalu ngangenin tadi gitu. Kayak kata Mas ini tadi, Mas Arif tadi apa ya? Ukurannya belum biasa aja gitu kan, nggak terlalu besar, rasanya juga apa belum terlalu kuat bumbunya segala macam. Nah itu kita bisa masuk di situ dan tidak perlu capek edukasi ke pasarnya gitu loh, karena orang udah tahu ini apa, ya tinggal kita ini lebih enak gitu loh daripada yang merek sebelumnya. Gitu. Mantap rasanya. Kalau menurut Mas Arif sendiri, bedanya Captain Burger ini dengan burger yang lain apa? Kalau pribadi saya ya mengatakan kalau roti mungkin saya. Boleh misalnya ada masukan juga dari konsumennya, dan pelanggannya, oh Captain Burger lebih besar. Pertama rotinya mungkin lebih besar, fresh tiap hari kan dibikinnya. Bikin sendiri, rotinya bikin sendiri. Alhamdulillah bikin sendiri di rumah dengan produksi sendiri lah. Dibikin setiap hari, dijual langsung habis. Jadi roti dijamin nggak ada nggak ada bekas kemarin gitu ya. Dijamin nggak ada formalinnya lah istilahnya. Oh iya. Jadi sudah ada izin kesehatannya ya. Alhamdulillah sudah ada PRT dari Dinas Kesehatan. Jadi dari beberapa cabang kan ini Tina tahu nih banyak banget nih di Tanjung cabangnya. Kemarin ada di Mabuung, terus juga ada di Tanjung Tengah kan. Itu mereka bekerja sama dulu sama Mas gitu ya? Iya. Tepatnya bekerja sama modal ya dia. Nyediakan rombong, mesin untuk roti-roti bahan-bahannya ngambil dengan saya. Disuplai langsung gitu ya. Dagingnya sendiri juga ini bikin sendiri juga? Kalau dagingnya produksi dari orang sih, dari luar pulau kita, cuman pesan juga ibaratnya tuh kerjasama juga dengan saya, orang dari Pulau Jawa. Oh jadi kerjasama juga ya, kalau orang bisa kenapa harus kita? Ini apa? Kita lanjut lagi ya, makin seru obrolannya, jangan kemana-mana, tetap di Duit Dunia Wirausaha Tabalong, yang muda yang berwirausaha.